back to my channel Ermiza Ministry. So for today kita akan baca di dalam buku Account series macam biasa, Christ the Way, okay? Di hari yang ke-121. So sebelum kita mulakan pembacaan kita hari ini, mari kita berdoa terlebih dahulu. Ya Tuhan, Allah Bapa kami bertak dalam kerajaan syurga, terima kasih sekali lagi Engkau berikan kami peluang untuk membacakan firman Engkau melalui buku ini Tuhan. Terima kasih karena sentiasa memberikan kami kesempatan untuk mengingatkan Engkau, untuk terus dekat dengan Engkau melalui pembacaan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan. Terima kasih atas kesempatan ini. Biarlah Engkau berikan kami hikmat kebijaksanaan syurgawi agar kami dapat memahami hantar Roh Kudus Engkau menyertai kami, agar kami dapat memahami setiap satu dan seterusnya dapat mengaplikasikan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih sekali lagi Tuhan, ampunkan segala dosa pelanggaran kami. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah menjadi juru selamat dan penebus kami. Amin. Sebelum kita baca hari yang ke-121 di Desire of Ages nomor 309 hingga 310. Rabi-rabi menganggap kebenaran mereka sebagai surat izin masuk ke syurga. Tetapi Yesus mengatakan bahwa itu tidak cukup dan tidak ada artinya. Upacara secara lahir dan pengetahuan teoritis akan kebenaran adalah undang-undang kebenaran orang Farisi. Rabi-rabi mengaku suci oleh usaha mereka menurut hukum, tetapi perbuatan mereka telah menceraikan kebenaran dari agama. Sedang mereka amat cermat di dalam mengadakan upacara-upacara kehidupan. Mereka tidak senonoh dan hina apa yang disebut kebenaran. Mereka tidak dapat membawa masuk ke dalam kerajaan surga. Penipuan yang terbesar daripada fikiran manusia pada zaman Kristus ialah hanya oleh menyetujui kebenaran yang mereka anggap sebagai kebenaran. Di dalam semua pengalaman umat manusia atau pengetahuan teoritis sahaja tidak cukup untuk menyelamatkan jiwa. Itu tidak mengeluarkan buah-buah kebenaran. Satu perhatian yang disertai perasaan cemburu terhadap apa yang disebut kebenaran agama sering menyertai kebencian atas kebenaran yang sejati seperti yang dinyatakan di dalam kehidupan. Pasal-pasal yang tergelap dalam sejarah dibebani dengan catatan perbuatan-perbuatan kejahatan yang dilakukan oleh orang-orang beragama yang sangat fanatik. Orang Farisi mengaku bahwa mereka adalah anak-anak Abraham dan membanggakan petunjuk-petunjuk Allah yang ada pada mereka. Meskipun demikian, keuntungan ini tidak melindungi mereka daripada mementingkan diri sendiri, permusuhan loba dan kemunafikan yang hina. Mereka menganggap bahwa mereka lah yang paling beragama di dunia, tetapi apa yang mereka sebut berpegang pada agama membawa mereka menyalibkan Tuhan yang mulia itu. Bahaya yang sama masih tetap ada. Banyak orang yang hanya mengambil nama Kristen sahaja hanya kerana mereka setuju kepada rukun agama tertentu sahaja, tetapi mereka tidak mempraktikkan kebenaran itu di dalam kehidupan. Mereka belum percaya dan mencintai, oleh kerana itu mereka belum menerima kuasa dan kemurahan yang datang melalui penyucian dan kebenaran manusia. Manusia dapat saja mengaku percaya akan kebenaran, tetapi jika hal itu tidak menjadikan mereka tulus, manis budi, sabar, menahan nafsu, memikirkan hal semawi, itu akan menjadi kutuk bagi yang mengaku memilikinya, dan melalui pengaruh mereka itulah mendatangkan kutuk kepada dunia ini. Kebenaran yang diajarkan oleh Kristus adalah kecocokan hati dan kehidupan untuk menyatakan kehendak Allah. Orang berdosa dapat menjadi benar hanya oleh percaya kepada Allah dan memelihara hubungan yang amat penting dengan Dia. Maka kesalehan yang sejati akan mengangkat fikiran dan meninggikan taraf hidup. Jadi bentuk agama secara lahiriah sepadan dengan kesucian hidup Kristen.
Dengan demikian, upacara yang dituntuti dan dalam melayani Allah bukanlah upacara yang tidak berfaedah seperti yang dibuat oleh orang-orang Farisi. Yesus mengambil hukum itu secara terpisah dan menerangkan dalam dan lebar tuntutannya. Gantinya, menghapuskan satu iota dari kekuasaannya orang Yahudi dalam penurutan. Mereka secara lahir dikatakannya bahwa oleh pikiran jahat atau pandangan hawa nafsu, hukum Allah telah dilanggar. Barang siapa yang menggabungkan dirinya kepada perbuatan yang tidak adil, yang kecil berarti melanggar hukum dan merendahkan akhlaknya sendiri. Pembunuhan yang mula-mula terjadi dalam pikiran. Barang siapa yang memberikan tempat kebencian di dalam hatinya ialah meletakkan kakinya pada jalan pembunuhan, dan persembahannya ialah kebencian kepada Allah. Orang-orang Yahudi menamakan roh dendam. Oke, siapa yang ada dendam tuh hati-hati. Di dalam kebencian mereka kepada orang Roma, mereka mengeluarkan ucapan yang mencela dan berkenan kepada si jahat dengan jalan menyatakan yang bertalian dengan sifatnya itu. Jadi mereka telah mendidik diri mereka sendiri melakukan perbuatan yang mengerikan, yang menuntun mereka ke arah itu. Di dalam hidup keagamaan orang Farisi tidak ada satu pun pujian kesalehan kepada orang kafir. Yesus minta supaya mereka jangan menipu diri sendiri dengan pikiran bahwa mereka dapat membangkitkan di dalam hati pahlawan terhadap penindas mereka. Di dalam hati perlawanan terhadap penindas mereka, menghasratkan saat membalas dendam atas kesalahan mereka itu. Memang betul bahwa ada kemarahan yang boleh dikatakan benar sekalipun pada pengikut-pengikut Kristus apabila mereka melihat bahwa Allah dihina dan pelayanannya diperbantahkan. Apabila mereka melihat orang yang tidak bersalah ditindas, amarah yang patut timbul dalam jiwa. Amarah yang demikian terbit dari moral yang halus, bukanlah dosa, tetapi mereka yang menimbulkan perasaan yang membangkit-bangkitkan amarah atau dendam ialah membukakan hati kepada setan. Kepahitan dan kebencian haruslah dibuang dari jiwa kita jika kita mau selaras dengan surga. Lebih jauh Yesus mengatakan hal seperti ini, katanya, sebab itu jika engkau mempersembahkan persembahanmu di atas mezbah dan engkau teringat akan sesuatu yang ada dalam hati saudaramu terhadap engkau, tinggalkanlah persembahanmu di depan mezbah itu dan pergilah berdamai dahulu dengan saudaramu. Lalu kembali untuk mempersembahkan persembahanmu itu. Banyak orang yang sungguh-sungguh di dalam perbaktian agama, sementara di antara mereka dan saudara-saudara mereka banyak perselisihan yang perlu diperdamaikan. Allah menuntut agar mereka melakukan dengan segenap kuasa untuk memulihkan persesuaian. Kecuali mereka berbuat perkara ini, ia tidak dapat menerima pelayanan mereka itu. Tugas-tugas orang Kristen di dalam hal ini telah ditunjukkan dengan jelas. So, sampai di sini saja pembacaan kita, di mana kita boleh belajar bahwa bukan orang yang fasih, mahir dalam teori sahaja yang boleh masuk ataupun diselamatkan. Oke, tetapi mereka harus fasih, mahir dalam teori dan mengaplikasikan itu, dan tidak menggunakan kemahiran mereka itu untuk memesongkan orang lain ataupun menindas orang lain, mencari kesalahan orang lain. Oke? So, lagi satu, jangan ada dendam di dalam diri kamu untuk orang lain. So, sampai di sini saja renungan kita pada hari ini dalam pembacaan kita untuk hari yang ke-121. Terima kasih karena sudah bersama-sama dengan saya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta dalam kerajaan surga, terima kasih Engkau berikan kami kesempatan dalam pembacaan ini. Kami ingin mengambil semua firman ataupun pengetahuan kami dalam Alkitab ini sebagai panduan hidup kami, bukan untuk disalahgunakan, bukan untuk menindas orang, bukan untuk berlawan, malahan untuk memberikan petunjuk kepada orang, memberitahukan kepada mereka, membantu mereka, memberi mereka makanan kerohanian ini untuk kehidupan yang kekal. Tuhan, jadikan kami orang yang Engkau inginkan untuk membantu penyebaran Injil Engkau,
bukan untuk memegahkan dengan pengetahuan teoretikal yang kami ada di dalam Alkitab, tetapi kami menggunakan segala pengetahuan itu dengan kasih untuk memberitakan kasih Engkau kepada orang di sekeliling kami. Terima kasih Tuhan atas pelajaran yang indah ini. Ampunkan dosa pelanggaran kami. Biarlah berkat Engkau senantiasa beserta dengan kami, agar kami terus dapat memuliakan Engkau, terus dapat melayani Engkau di hari-hari akan datang. Sekali lagi saya berterima kasih karena Engkau sudah menjawab doa ini. Tuhan, terima kasih. Semua ini saya serahkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mati di kayu salib sebagai korban yang hidup. Amin. So thank you dan Tuhan memberkati.